artinya ini kan kalau tanya siap, ya tentu dengan segudang kader yang baik itu profesional, mumpuni dan lain sebagainya, PDI Perjuangan ada gitu. Tapi dari sisi ini Pak Prabowo juga sedang berpikir tuh pertanyaannya Rati tadi tuh, ini koalisi juga harus utuh nih gitu. Kira-kira bisa ngeblend nggak nanti kalau misalnya jadi begitu loh? Ya gini, silakan saja ya, artinya bagaimana ada orang berpersepsi. Tapi kalau dari kami, saya rasa persepsinya hanya bisa dilimit sampai ke wacana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo dulu. Kapan itu Mas Enos? Nah, itu bisa kapan saja. Kan momentum timing itu kan yang mengetahui paling persis itu ya Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai pihak yang mau bertemu. Sering saya sampaikan kalau bicara momentum, cuaca politik hari ini atmosfernya mengatakan kan sebelum pelantikan akan terjadi pertemuan. Artinya sebelum pelantikan itu hamin seminggu bisa, hamin 2 hari bisa, hamin sehari pun bisa, bisa aja gitu. Jadi bisa kapan saja, hamin 1 pun masih sah pertemuan itu terjadi gitu ya. Dan dalam konsep itu kami tandanya itu harus ketemu dulu ya Bang Mas ya? Enggak, begini, kami di PDI Perjuangan menanggapi dan satu suara bahwa pertemuan itu baik. Nah, persoalan pertemuan itu saja, itu perlu ada kontemplasi panjang. Dan di dalam prosesnya, kita mendengar bahwa ada pihak-pihak yang memang merasa tidak nyaman dengan pertemuan itu. Artinya pihak yang tidak nyaman itu bisa saya pastikan bukan dari kubu PDI Perjuangan, bukan juga dari kubu Pak Prabowo. Nah, pasti dari kubu yang lain. Saya nggak tahu kubu siapa gitu. Yang pasti dari kami dan Pak Prabowo kita merasa happy saja. Oh iya, tadi Bang Riza kan Anda mendengar sendiri. Iya, tapi ada juga yang merasa tidak happy dan tidak nyaman. Saya tidak tahu siapa, tetapi suara-suara itu juga muncul. Nah, buat kami begini, dalam melihat posisi ke depan, apakah penyusunan kabinet Pak Prabowo yang dikatakan akan profesional menteri-menterinya itu harus betul-betul orang profesional yang bersih dari partai politik? Atau saya kira kalau berkaca dari pengalaman politik kemarin, ada juga kok menteri yang buat saya Prof, itu juga approval rating dari masyarakat cukup tinggi, tapi dari partai politik. Siapa contohnya? Pak Prabowo Subianto. Itu dari partai politik menjadi Menteri Pertahanan kok. Dan faktanya juga beliau adalah Ketua Umum Gerindra. Apakah kemudian dalam konteks ini, dalam konsep ini, beliau kemudian tidak seorang yang profesional dalam menjalankan Kementerian Pertahanan? Mas Eno ini nyanjung-menyanjung terus. Profesional kan? Mending gabung Mas kalau artinya gini Mas, artinya gini. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih pola banyak yang sama orang-orang di parpol yang profesional juga gitu bisa ya. saja. Itu menjadi cerminan gitu loh. Nah, dalam konteks PDI Perjuangan, kami juga menyodorkan kok banyak nama yang kemarin juga profesional pada waktu itu ya. Bu Risma jelas ber-KTA, profesional ya kan. Tapi lalu yang ada lain-lain termasuk Bu Sri yang kita dukung. Yang tadi dikatakan Prof Wiwi, nggak bisa lepas kalau memang orang-orang dari profesional tetap masih harus memikirkan partai politiknya. Satu itu pasti. Tetapi kan rambu-rambunya sudah jelas. Kalau dikatakan Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo kan bilang di pidatonya loyalitasnya harus kepada bangsa dan negara. Kalau saya melenceng tinggalkan saya. Artinya loyalitasnya harusnya pada bangsa dan negara. Bisa nggak para menteri ini menjaga? Saya rasa tantangannya di sana. Nah, PDI Perjuangan pada hari ini posisinya tetap sama. Kita memandang bahwa kita punya concern tentang bagaimana bangsa Indonesia dibangun dengan visi yang baik ke depan. Visinya tidak hanya 5 tahun, tapi 10 tahun, 15 tahun. Bu Mega berulang kali mengatakan perlu ada garis besar haluan negara, perlu ada visi geopolitik yang baik, sehingga negeri kita tidak lagi hanya inward looking, tapi juga outward looking. Bagaimana pemerintahan ke depan bisa dibangun dengan basis anti nepotisme misalnya, anti korupsi dan seterusnya yang menjadi concern PDI Perjuangan. Nah, kepentingan kami adalah dalam konteks komitmen menjaga itu. Bagaimana kiranya penyusunan kabinet ke depan, penentuan nama-nama menteri bermanfaat untuk rakyat. Masyarakat Indonesia prakteknya sebenarnya agak nggak peduli juga menteri itu jumlahnya berapa, siapa nama-namanya. Asalkan efektif nggak dia mendapatkan manfaat dari nama-nama menteri itu. Itu yang mereka inginkan. Nah, tugas kami di partai politik, tidak hanya PDI Perjuangan saja, partai-partai lain manapun yang ada di parlemen, dalam konsep presidensial adalah mengkritisi itu. Jadi nggak boleh dia mau di dalam pemerintah, dia mau di luar pemerintah, apapun posisi menurut politiknya. Menurut PDI Perjuangan dengan wacana menambahkan dari 44 atau 46 kursi menteri ini penghamburan APBN atau tidak? Ya tergantung bagaimana efektivisasinya kalau kami ya. Karena kan ya pasti itu akan menambah anggaran. Bagaimanapun
bagaimanapun jumlah yang bertambah itu kan harus memikirkan tidak hanya kementeriannya, ya kantor barunya, ya strukturnya, ya ASN-nya. Bagaimana dalam konteks itu bisa menekan anggaran. Pasti ada tambahan di Pasti ada sana. tambahan, Nah, oke. persoalan yang saya katakan tadi akan menambah efektivitas atau tidak? Nah, berbicara mengenai efektivitas, jadi gimana nih Prof menjaga stabilitas politik tadi yang dikatakan juga Mas Seno, belum lagi Pak Prabowo ini koalisinya cukup besar, menjaga stabilitas politik, tapi efektivitas pemerintahan baru? Iya, kaitannya dengan pemerintahan menurut saya ini kaya struktur. Kaya struktur tapi apakah kaya fungsi? Nah ini pertanyaan. Yang sudah empirik menunjukkan bahwa ketika kaya struktur, dana-dana itu hanya fokus pada dana rutin, dana birokrasi, dana pembangunan, pelayanan publik tercecer Jadi nggak akhirnya. efektif lah ya. Yang sudah seperti itu loh ya. Maka kenapa untuk yang di Pemda-Pemda itu kita harapkan tidak kayak struktur lagi. Jadi harus ramping lah. Itu kan kemarin itu kita merampingkan. Birokrasi Indonesia mau terbang ke kelas dunia. Loh, tapi Tambun sekarang. Bagaimana ini terbangnya? Kan ditambahkan. Nah itu. Jadi mungkin memang harus diantisipasi dampaknya. Boleh saja Pak Prabowo memiliki idealisme. Kerja dengan Pak Prabowo itu harus punya idealisme. Dengan NKRI 4 konsensus dasar itu harus sudah hatam. Harus hatam. Artinya nggak berat juga ya beban seorang menteri itu nanti ya? Oh iya, karena apalagi bilang jangan cuma loyal ke saya, ke NKRI. Bangsa. Itu artinya memang dia ingin menteri yang statementship, tidak hanya presidennya yang statementship. Maka harus ada idealisme di situ. Kita tahu nanti anggaran APBN kita akan terkuras. Yang saya khawatir dengan semakin membesarnya kabinet ini berarti urusan-urusan yang biasanya menjadi kewenangan daerah itu ditarik kembali. Berarti nanti memang desentralisasi otonomi daerah itu sudah tidak ngurus apa-apa. Karena diambil semuanya ke pemerintah nasional, pemerintah pusat. Lah ini juga menggeser gitu ya arah Bahrul Jam yang tadinya desentralisasi menjadi sentralisasi. Ini juga ditopang oleh 2 undang-undang yaitu Cipta Kerja tentang desentralisasi dan juga Undang-Undang Menaker tahun 2020 dua-duanya. Lah, apakah ini akan membuat daerah-daerah itu jauh lebih nanti akseleratif pembangunannya atau justru mereka sangat amat tergantung kepada pusat. Padahal ada span of control, ada rentang kendali yang luar biasa karena negara kita arsipelago. Apakah itu semua sudah diantisipasi? Sehingga tentu kita ingin memutus mata rantai ketergantungan daerah-daerah, apalagi daerah perbatasan itu luar biasa itu, ketergantungan kepada pusat. Maka ini juga sulit kita akan membangun negara Indonesia yang emas tadi itu kalau daerah-daerahnya tidak emas juga kan gitu. Iya. Kang Ujang, terakhir dari Anda? Ya kalau saya sih menyoroti terkait korupsi di kabinet. Ini penting ya, kita menginginkan kabinet yang zero korupsi. Jadi kita tunggu nanti efektivitasnya seperti apa gitu, lalu kinerjanya seperti apa. Harapan publik sangat tinggi. Saya lihat survei kepada Pak Prabowo optimisme 80% lebih. Oleh karena itu kalau ini tidak bisa direalisasikan oleh Pak Prabowo ini bagi backfire ya. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo harus hati-hati dalam menyeleksi kabinetnya gitu, mencari figur-figur yang tepat untuk bisa tadi mengorkestrasi kombinasi kepentingan kabinet dari profesional dengan masih memasukkan sekitar 12 sampai 14 menteri Jokowi di kabinet nanti? Ya tinggal dicari menteri-menteri betul-betul yang berpengalaman, yang jelas track recordnya, yang kinerjanya bagus, kan bisa dipilih dan dipilah. Jadi kalau mau mengambil kabinetnya Pak Jokowi, maka cari tadi yang betul-betul sudah bekerja dengan baik. Jangan sampai misalkan ya mereka yang kerja tidak bagus di kementerian Pak Jokowi tahu-tahu diambil, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu ada ukuran-ukuran batasan-batasan yang sudah ada dinilai oleh publik. Karena publik pasti memantau, ini harapannya tinggi, harapannya besar. Kalau harapannya itu tidak bisa direalisasikan, maka akan menumbuhkan sebagai kecewaan dari publik begitu. Oke, kita nantikan ya akan seperti apa hari ini, siapa saja yang akan diundang untuk hadir di Kertanegara dan bagaimana menteri-menteri yang dipilih untuk mendorong pemerintahan Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Prof. Wiwi, kemudian juga Kang Ujang, Mas Seno dan juga Bang Riza. Bang Riza Patria, terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Bang Riza.
Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.